kampung ini tidak pernah tenang, tidak pernah lagi bahagia, tidak pernah merasakan ketenteraman hanya karena persoalan sepele sebenarnya. Yang semua umat manusia pasti sudah pernah mengalaminya, itu hanya berangkat dari satu mimpi yang sangat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesempatan dan nikmat bisa kita melakukan taklim yang sangat sederhana mungkin bagi penduduk bumi karena pesertanya cuma 3 orang. Tapi insya Allah akan menjadi luar biasa di kalangan penduduk langit. Karena kita berkumpul malam ini membicarakan perkara agama. Perkara yang sangat mulia dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, dan semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa berusaha melanjutkan perjuangan pengorbanan pikir dan risau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kegiatan kita pada malam ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, karena ini disiarkan langsung, maka kami perlu menyapa saudara-saudaraku yang ada di luar sana yang sempat menonton live pada kesempatan ini. Adalah materi kita tentu lanjutan pada materi kemarin malam, yaitu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa barang siapa yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Kemarin kita sudah bicara tentang sejarah atau kisah Raja Namrud dan Fir'aun, Raja Namrud dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian karena waktu yang membatasi kita tidak selesai dibahas, yaitu Nabi Musa bersama dengan Fir'aun laknatullah. Dan ini salah satu sumber kami adalah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan, sebenarnya ada aslinya di atas. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, semoga Allah menyehatkan kita semua, merahmati kita semua dengan pengajian pada malam ini yang sangat sederhana. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyusahkan atau menyengsarakan seorang hamba, maka hamba itu tidak mesti dibuat miskin, tidak mesti dicabut kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan dia seorang raja atau pemimpin, menjadikan dia seorang kaya,
Kemudian pengikut-pengikutnya pun tidak dibuat lari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya Firaun, Ramses II, dalam sejarah Ramses kedua, Firaun laknatullah, di mana yang membuat Firaun ini tidak pernah tenang, tidak pernah lagi bahagia, tidak pernah merasakan ketenteraman, hanya karena persoalan sepele sebenarnya, yang semua umat manusia pasti sudah pernah mengalaminya. Itu hanya berangkat dari satu mimpi yang sangat sederhana. Saya, jadi keluarga saya dan kita semua pasti sudah pernah bermimpi, dan kita tidak tahu bentuknya itu mimpi bagaimana. Nah, beda kalau corona, dengan menggunakan alat pembesar bisa kita tahu. Beda dengan nyamuk, tanpa menggunakan alat pembesar kita bisa kenal bahwa ini adalah nyamuk. Dan nyamuk itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa ya ini tuh ya? Kamu bau datang, kamu bau kah? Rasulillazina amanu salihati anna lahum jannatin tajri min di bawahnya ayat Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah tidak segan-segan, Allah tidak malu-malu menciptakan makhluk sebagai perumpamaan di muka bumi ini seperti nyamuk, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Yang membunuh Raja Namrud adalah seekor nyamuk. Corona kita bisa lihat sekarang, COVID-19 kita bisa lihat sekarang berapa banyak orang meninggal disebabkan karena virus ini. Tapi Firaun, mimpi yang membuat dia menderita, mimpi yang membuat dia susah, mimpi yang membuat dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Padahal Firaun ini seorang raja, dia masih raja, masih disembah oleh pengikutnya dan kaya raya. Tapi Allah membuat menderita hanya karena mimpi. Dalam tidurnya didatangi seorang anak kecil yang mempelototi mata kepada Firaun, dan itu berulang-ulang beberapa malam sehingga tidak bisa tidur, karena setiap tidur pasti mimpi dengan anak yang sama. Akhirnya Firaun mengumpulkan seluruh tukang ramal yang terkenal di zaman itu untuk menafsirkan apa makna daripada mimpi yang dialami oleh Firaun. Maka ketika salah seorang di antara tukang ramal, ahli nujum itu menyimpulkan mimpi Firaun, maka Firaun semakin tidak tenang, semakin cemas, semakin khawatir. Karena tukang ramal itu mengatakan bahwa makna daripada mimpi raja ini bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Maka setelah itu semakin tidak tenang. Maka dari mimpi itu, wahai saudara-saudaraku, maka Firaun mengeluarkan salah satu peraturan berat. Karena terlalu mencintai kekuasaan. Ini bahayanya kita mencintai dunia. Jadi apapun bentuknya, kalau kita mencintai melebihi cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, maka ujung-ujungnya pasti ketakutan seperti yang dialami oleh Firaun laknatullah. Maka dia mengeluarkan satu keputusan konyol. Apa itu? Selama 2 tahun semua anak laki-laki yang lahir itu dimutilasi. Begitu lahir laki-laki dibunuh. Itu selama 2 tahun. Nah, sehingga setelah 2 tahun berjalan, ratusan ribu bayi laki-laki yang mati di tangan algojo Firaun ini. Maka pembesar-pembesar kerajaan mengadakan pertemuan, bermusyawarah. Apa agendanya? Dia memberikan pendapat dan saran kepada Firaun. Hai raja, tuan raja, kalau ini terus diberlakukan, maka akan habis
Bani Israel lah kampuna Bani Israel dari muka bumi ini. Nah, akhirnya sarang itu didengar oleh Fir'aun. Akhirnya tahun itu tidak ada pembunuhan. Nah, di tahun itulah wahai saudara-saudaraku, lahirlah Musa. Bukan Musa, Harun. Nah, di tahun itu lahirlah Nabi Harun. Akhirnya dia kan tidak dibunuh, selamat. Nah, 1 tahun kemudian, jadi 2 tahun pembunuhan, 1 tahun ditiadakan. Nanti tahun berikutnya, di tahun berikutnya itulah, maka setiap bayi laki-laki yang lahir kembali dibunuh semua. Di saat itulah Nabi Musa lahir. Bapak Ibu, subhanallah, Allah Maha Kuasa. Di saat aturan semua anak laki-laki harus dibunuh, di saat itulah ibu Musa sedang hamil. Tapi dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwa yang berkuasa di dunia ini Allah. Ana uridu, saya punya kuasa, saya punya keinginan. Wa anta turidu, kata Allah, kamu pun punya keinginan. Wa ma yakunu illa ma ana uridu. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Saya punya keinginan, kamu hai manusia, aku punya keinginan. Tapi ingat, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izinku, kata Allah. Maka barang siapa yang ingin mewujudkan keinginannya tanpa melibatkan aku, satu, maka akan kubuat hidupnya menderita. Maka dunia ini akan menguasai hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin muslimat yang kami hormati, singkat cerita, lahirlah Musa tanpa sepengetahuan algojo Fir'aun, karena ibu Musa tidak nampak bahwa dia sedang hamil besar. Nah, di saat itu muncul kekhawatiran bagi ibunya Musa. Kalau anak saya ini ketahuan oleh algojo Fir'aun, tentara Fir'aun, apalagi sampai Fir'aun, pasti anak saya ini akan dibunuh juga. Allahu Akbar, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Qasas, ya, tafsir surah Al-Qasas ayat 7 sampai 9, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada ibunya Musa, mengilhamkan ke dalam hatinya Musa, ibunya Musa, hai ibu Musa, an ardi'ihi, susuilah itu anakmu. Fa isahibti alaihi, tapi jika engkau takut, jika engkau khawatir terhadap Musa akan ditangkap, akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya, fa'alkihi fil yammi, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Wala takhafi wala tahsani, jangan takut dan jangan khawatir. Apa pesan dari ayat ini, kaum muslimin yang saya hormati? Hai ibu Musa, susuilah putramu, tapi jika engkau khawatir terhadap anakmu itu akan ditangkap, dibunuh oleh tentara Fir'aun, maka buanglah ke sungai Nil. Di sini ada pesan yang sangat luar biasa. Seorang ibu tentu mengharapkan anak. Ketika anak itu lahir, akan muncul cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Di saat itu Allah datang menyampaikan pesan kepada ibu Musa, hai ibu Musa, jika engkau takut, maka jatuhkanlah anakmu. Antara melawan perasaan, antara melawan kasih sayang terhadap kecintaan kepada anak kecil itu dengan perintah kepada Allah. Ini yang sering kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Kita kadang-kadang diperhadapkan dua kondisi.
di mana kita harus lawan keinginan yang sudah membuncah, lawan perasaan yang sudah tidak bisa tertahankan. Demikian pula cinta dan kasih sayang dengan pesan-pesan dari langit. Maka pada saat itu Nabi Musa mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengikuti perasaannya, bukan mengikuti perasaan cintanya kepada anak. Dia palingkan itu. Ini salah satu contoh. Sering muncul pertanyaan di luar sana. Anguran apa tanrakan sambayang lohoroa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini jawabannya. Silahkan lakukan saja. Karena ini perintah sebagaimana Allah memerintahkan kepada Ibu Musa. Sama ketika kita sedang rapat. Tiba-tiba masuk waktu salat duhur. Maka di saat itu Allah datang. Apa kita mengikuti keinginan kita, kesepakatan bersama? Rapat tetap lanjut atau salat dulu? Nah ini Ibu Musa. Dia hilangkan keinginannya, kasih sayangnya, mengikuti sami'na wa ta'na. Maka dia buang anaknya. Nah, singkat cerita, anak itu dipungut oleh keluarga kerajaan. Nah dari situ Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi ini Allah datang, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Dan siapapun yang melihat ini bayi kecil Musa, semua akan jatuh cinta. Karena Allah sudah memasukkan kasih sayangnya kepada Musa. Termasuk istrinya Fir'aun, termasuk Fir'aun itu sendiri. Kalau selama ini dia bengis, kejam, bunuh, sayang berkuasa. Tapi di hadapan Musa, dia tidak punya kekuatan. Ini contoh kehidupan. Ketika Allah terlibat di dalam doa, di dalam usaha, di dalam harapan, maka semua akan beres. Tapi ketika kita tidak libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa, dalam keinginan, dalam rencana, maka boleh jadi dunia yang akan menguasai.